apa sih sebenarnya parenting gitu? Pola asuh tuh ada 4. Jadi pola asuh tuh kan kalau di teorinya Baumrind itu dia mengukur dari tingkat kehangatan, responsiveness, dan dari tingkat disiplin, pemberian disiplin kayak gitu. Sesama rumah tangga sebelahan aja mungkin beda gaya parentingnya. Kalau ngomongin idealnya, yang paling bagus ya sebenarnya yang otoritatif. Gentle parenting itu apa sih bedanya dengan yang tadi? Gentle itu kayak psikologi populer sih. Jadi gentle parenting tuh sebenarnya sama kayak otoritatif. Ya itu memberikan disiplin yang dengan cara yang lebih gentle. Cara berhubungan baik sama anak tuh memang banyak membersamai gitu loh. Banyak hadir di momen-momen dia. Apa inner childmu? Yang tidak terpenuhi. Iya. Apa ya? Apa ya? Halo sahabat Sila, selamat datang kembali di Sila Turasa, setiap cerita istimewa. Bersama saya Reda dari Rumah Teh Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya. Karena akhir-akhir ini kita sudah mulai terbiasa dengan isu-isu psikologi, mental health dan segala macamnya. Tapi semua kembali lagi dimulai sejak kecil yang harus dipupuk ya. Mulai dari anak gitu ya. Dan ini akan kita bahas tentang parenting. Gitu ya, pengaruh parenting orang tua terhadap psikologi anak. Dan narasumbernya jelas tidak lain dan tidak bukan adalah Safira Anjani, empati psikolog anak. Tepuk tangan. Kamu lagi. Soalnya psikolog lain gak bisa datang. Psikolog lain gak bisa datang. Oke. Tapi nanti di Small Talk kan ini bareng kan ya? Iya Kita nanti dong. akan bikin program bareng Iya ya dong. gitu. Nah, gak usah basa-basi lagi. Ini sudah pasti jelas kamu yang menguasai materi ini, topik ini, karena udah berapa tahun ya kamu jadi psikolog anak ya berarti? Udah 4 tahun. 4 tahun lah ya? Iya. 4 tahun. Dari aku lulus ya. Dan kamu lulus, oke. Terus ya kamu juga langsung punya autentik buktinya punya anak yang kamu asuh. Mungkin itu bisa berkaca dari situ juga praktis. Ya. Langsung kamu praktekkan di anakmu, anak kita. Gue nanti takutnya anak terlupa lagi. Iya, nanti dikiranya patriarki banget gitu. Ya, perempuan yang ngurus anak gitu. Padahal enggak. Ya, sama-sama Ya, gitu. bareng-bareng. Nah, nanti balik ini juga kita akan bahas tentang parenting nih dan bagaimana peran orang tua pasangan dalam tumbuh kembang kesehatan mental anak. Iya enggak? Yes. Oke. Dan kamu juga aktif di Deep Small Talk dan dokter psikolog anak di EMC, Rumah Sakit EMC Sentul, dan juga part of family 911.id at Manda Center. Itu beda. Beda lagi? Oh, dua. Family 911 sama Manda Center. Itu beda? Beda. Oke. Kamu banyak banget ya. Jadi udah biasa nih mengurus isu-isu tentang anak lah. Oke. Nah, langsung saja. Jadi apa sih sebenarnya parenting gitu? Pertanyaan pertama parenting dulu nih, karena kalau definisi kita harus paham dulu definisinya baru bisa kita bahas lebih dalam. Parenting ya sebenarnya kan mengacu ke kata parenting kan lebih ke mengasuh ya. Cuma orang tua itu mengasuh kan bukan sekedar melengkapi kebutuhan fisik kayak itu tanggung makan. Jawab aja. Itu tanggung jawab. Cuma lebih ke tanggung jawab orang tua ke anak dalam mengasuh itu nggak cuma fisik. Nggak cuma makan, nggak cuma materi, nggak cuma sandang pangan papan gitu loh, tapi ada secara emosional, memberikan support, ada secara psikologis, memberikan moral value gitu-gitu. Jadi parenting itu as a whole itu ya banyak aspeknya gitu. Jadi nggak cuma materi tapi juga mentally, ya, emotionally, psychologically. Kalau di psikologi itu aku ingat belajar dulu ada namanya parenting style atau pola gaya asuh. Parenting, iya. Pola asuh kan? Betul. Emang ada berapa macamnya yang harusnya kita tahu? Pola asuh tuh ada 4. Jadi pola asuh tuh kan kalau di teorinya Baumrind itu dia mengukur dari tingkat kehangatan, responsiveness, dan dari tingkat disiplin, pemberian disiplin kayak gitu. Misalnya dan itu tuh kayak apa sih dia? Kotak gitu tau gak? Apa sih namanya? Johari window. Enggak. Kok kotak? Iya, jadi dia kotak gitu. Terus aksis ini kehangatan. Diagram.
Iya diagram ya. Oke. Aksis yang ini itu disiplin gitu. Jadi semakin disiplin namanya apa, semakin hangat namanya apa gitu. Nanti boleh tolong ditampilkan. Oke. Nanti aku kasih referensinya. Oke. Biar kebayang diagramnya juga. Seperti apa? Iya, biar kebayang juga gitu. Yang ideal gitu. Nah, parenting itu diklasifikasikan lewat situ. Misalnya dari dua aspek ini, sangat hangat dan responsif dan sangat disiplin. Yeah. Itu namanya otoritatif. Oke. Nah, autoritatif. Bukan otoritan. Bukan autoritatif. Otoritatif, oke. Nah, kalau hangat, kurang hangat dan tapi sangat disiplin gitu. Kurang hangat sangat disiplin itu otoriter. Otoriter. Iya. Itu agak kebalik-balik dulu tuh. Otoritatif, otoriter. Iya, agak kebalik. Soalnya mirip ya. Mirip ya. Nah, kalau sangat hangat tapi kurang disiplin, itu lebih ke namanya permisif. Sangat hangat tapi kurang disiplin, permisif. Okay. Nah, tidak hangat dan tidak disiplin itu neglect. Gitu. Jadi gaya parenting klasifikasinya dari situ. Abai. Mengabaikan. Gitu mengabaikan. Ya. Maksudnya kayak nggak punya anak aja gitu ya? Ya kayak nggak ngurus aja, kayak nggak punya. Kayak ngurus anak ya. Terus parenting yang paling tepat apa modelnya? Parenting itu kan memang gaya gaya parenting itu kan sangat dipengaruhi oleh moral value dan budaya ya. Jadi aku yakin gak semua negara atau even bagian negara Indonesia atau social value-nya. Iya, sama social value-nya atau bahkan sesama rumah tangga sebelahan aja mungkin beda gaya parentingnya. Kalau ngomongin idealnya, yang paling bagus ya sebenarnya yang otoritatif. Karena memenuhi psychologically hangat dan responsif dan memenuhi secara moral memberikan disiplin yang cukup. Kayak gitu. Idealnya. Iya, maksudnya itu kan. Nah ini idealnya. Tapi kan kalau aku sendiri ya, dalam parenting nggak bisa saklek hanya satu itu. Betul. Tapi maksudnya kadang kita butuh saat-saatnya otoriter, butuh saat-saatnya kita otoritatif, butuh saatnya kita permisif. Sebenarnya gini, karena dia aksis gitu, kan kita nggak harus selalu mentok hangat banget dan mentok disiplin banget. Bisa hangatnya agak kurang dan masih sangat disiplin. Cuma itu masih dalam masuk otoritatif, ngerti kan? Iya. Jadi sebenarnya nggak harus selalu hangat atau selalu disiplin yang keras. Iya. Agak turun dikit nggak apa-apa. Yang penting masih dalam aksis otoritatif gitu. Kontekstual juga. Masih seimbang. Seimbang, gitu. Penting seimbang ya. Iya, jadi jangan terlalu hangat. Jangan terlalu hangat tapi nggak disiplin sama sekali kayak gitu. Karena ya itu menentukan pola asuh tadi nggak semata-mata oh iya hangat iya disiplin iya yaudah otoritatif enggak. Tapi memang harus dilihat kadarnya nih seberapa hangat, seberapa disiplin. Apakah kan kita nggak mungkin hangat tiap hari ya. Pasti ada momen kita juga capek terus nggak hangat sama anak. Karena kita capek. Karena kita lelah. Kita lagi lelah gitu. Tapi kita secara konsisten paling sering hangat. Itu masih termasuk otoritatif, nggak selalu nggak jadi dia otoriter gitu loh, gitu. Jadi itu ya nggak hitam putih gitu loh. Dan nggak selalu harus seperti itu terus-terusan gitu ya. Karena ya namanya manusia kan ada skillnya masing-masing, maksudnya belum tentu bisa praktekin terus-terusan. Ya idealnya kalau ditanya idealnya yang bagus otoritatif gitu. Betul. Nah sekarang terkait itu ada lagi istilah-istilah baru nih, namanya gentle parenting. Ya, gentle parenting itu apa sih? Bedanya dengan yang tadi? Gentle itu kayak psikologi populer sih. Jadi gentle parenting itu sebenarnya sama kayak otoritatif. Ya, itu memberikan disiplin yang dengan cara yang lebih gentle. Ya maksudnya tidak kasar, tidak memaki gitu, dan sebenarnya sama aja penerapan disiplinnya, cuma nerapinnya itu lebih halus gitu, cara lebih lembut dan kita mementingkan connection daripada correction. Connection before correction, bukan or ya, connection before correction. Gitu. Jadi dua-duanya dikasih, cuma kita mementingkan connect dulu sama anak sebelum kita mengkoreksi dia. Kalau koreksi nggak connect? Kemungkinan besar anaknya nggak denger sih, karena dia nggak ngerasa attach sama kita kan. Karena kan obedience itu kan dari attachment. Kalau koneksi nggak korek? Koneksi nggak korek ya udah. Bablas aja. Bablas jadinya. Bablas aja. Jadi makanya katanya tuh connection before correction. Connection over correction. Jadi koneksi dulu.
baru korek. Jalin hubungan yang baik sama anak. Iya. Cara hubungan baik sebenarnya ini simple ya. Cara berhubungan baik sama anak tuh memang banyak membersamai gitu loh, banyak hadir di momen-momen dia, banyak intun dan atun dengan kegiatan dia lagi main, kita ikut main sama dia. Terus dia nanya, kita banyak jawab, kita banyak instigate pertanyaan juga sama dia. Jadi banyak komunikasi dua arahnya sama anak. Kayak gitu. Itu sejak kapan harus dimulai? Sejak bayi. Karena kan attachment itu muncul terbuatnya dari usia 0 memang. Usia 0? Iya, jadi begitu lahir ya kita membangun attachment sama anak. Itu anak udah ngerti? Anak justru paling ngerti attachment karena dia nyari, dia akan attach ke orang yang memenuhi kebutuhan dia. Karena bayi kan gak bisa survive sendiri ya kan. Jadi dia butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan dia. Makan, ganti popok, mandi. Nah dia akan attach sama whoever it is di situ. Kayak gitu. Jadi itu attachment is the only thing a baby knows. Kayak gitu loh. Di awal. Iya, karena it's a chance of survival. Jadi umur-umur awal itu sangat penting, krusial ya. Very crucial. Kita membersamai tumbuh kembangnya anak itu. Iya, betul. Nah, tapi kan gak semua orang tua bisa hadir setiap waktu. Gimana nih modelnya supaya anak tumbuh kembangnya baik dan orang tua juga bisa, dan pasti ini hubungannya sama ekonomi ya, bisa membiayai kebutuhan materinya juga, gitu. Kebutuhan materi ya. Iya. Misalnya gini, contoh kayak aku nggak bisa akan selalu ada untuk Mahesa setiap waktu gitu ya. Tapi aku di setiap waktu aku tanpa Mahesa itu aku mikirin dia terus gitu. Tapi aku kan nggak bisa mengorbankan satu untuk yang lain gitu. Jadi harus gimana? Jadi harus nyari uang gitu kan. Harus nyari uang juga, terus membersamai juga. Jadi kayaknya tugas jadi orang tua banyak banget sampai akhirnya isunya nanti child free. Karena saya nggak mau nanti anak saya jadi begini A, B, C gitu, bermasalah gitu. Akhirnya child free tuh. Iya betul. Sebenarnya membersamai anak tuh nggak selalu harus setiap saat ya. Tidak dipungkiri anak akan attach sama yang paling sering ada sama dia. Oh ya. Kayak gitu. Iya, karena ya itu memenuhi kebutuhan dia. Attachment is a chance of survival buat dia. Kayak gitu. Nah, untuk para orang tua yang working, yang nggak bisa selalu ada, itu nggak apa-apa. Yang penting ketika pulang ketemu anak, itu ada chance, ada waktu untuk membersamai itu. Bikin ini kali ya, koneksi yang dalam ya. Iya, bikin connection yang dalam, uninterrupted moment together. Itu udah cukup sebenarnya. Jadi ya udah nggak ketemu every hour juga nggak apa-apa. Daripada ketemu every hour tapi kitanya nggak hadir di saat itu, kitanya malah mikirin hal lain. Ada tapi nggak hadir. Kayak malah main HP terus, kayak gitu misalnya. Atau kita diemin, kan percuma juga nggak memenuhi dia. Tapi ketika kamu misalnya kerja, tapi pulang kamu memenuhin kebutuhan dia ngajak main, kamu mau main, dia minta makan kamu suapin, itu udah cukup. Itu nggak apa-apa. Attachment pasti akan terbangun juga. Kayak gitu, attachment yang sehat. Apalagi mungkin lebih krusial ketika anak minta dan kita mungkin bisa berikan ya. Harusnya kita usahakan untuk berikan. Gitu. Minta perhatian. Kadang kan nanti pas pulang kerja kita capek, terus anak kita udah kayak mau cerita tapi kita malah. Iya. Sebenarnya pulang kerja pasti capek. Kan orang bapak-bapak kebiasaan gitu. Karena emang mereka yang kerja ya, bukan being seksis. Tapi emang kebiasaan bapak-bapak kerja. Umumnya pulang udah capek tuh dari kerjaan kan. Cuma emang ya anak-anak pasti akan minta perhatian bapaknya dulu, karena dia udah menanti-nanti kalian pulang tuh, gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, ditahan dulu capeknya, gitu. Sampai nanti kan juga jam 8 anaknya tidur ya, baru kalian istirahat, kayak gitu loh. Bagaimana kalau misalnya tanggapan dari netizen, ibu-ibu muda juga nih yang dengar podcast ini bilang tidak semudah kata-kata psikolog. Emang nggak mudah. Emang gak mudah, kita juga nerapinnya juga ngap. Gitu. Maksudnya memang kalau ngomong doang tuh pasti kesannya gampang ya. Sama aja kayak misalnya dokter bilang empasi jangan pakai gula gitu. Kan kayak ngomongnya gampang gitu. Atau feeding rules, anak makan harus di kursi, gak boleh cuma 30 menit. Emang kalau ngomong teori tuh gampang. Emang pas meraktekin susah banget emang. Capek. Emang I feel you guys. Kayak gitu loh. Emang pasti susah. Makanya kalau aku nggak tahu praktisi lain gimana, tapi kalau psikolog tuh pasti, ini gue kasih tahu idealnya, lu coba aja sebisa lu,
gitu. Jangan sampai jadi stres ya. Jangan sampai ketemu kita jadi makin stres, jadi makin pusing, kayak banyak keharusan ini itu. Standarnya terlalu tinggi jadinya. Iya, apalagi tiap keluarga tuh punya kondisi yang berbeda. Iya. Misalnya bapaknya dinas cuma pulang sebulan sekali, ya udah, mau nggak bisa dong aku suruh tiap hari ketemu, kayak gitu. Atau misalnya ibu bapak sama-sama harus kerja cari uang, anaknya sama nenek, ya udah mau gimana lagi gitu. Jadi aku tidak bisa memberikan, anak harus sama ibunya, bapaknya pulang harus main, itu tergantung kebisaan keluarganya. Apa yang harus dilakukan kalau gitu? Dicoba sebisanya gitu. Maksudnya aku kasih tahu nih yang benar, kalau orang tua pulang dari kerjaan bersamai dulu sama anaknya, baru habis itu istirahat. Selagi anaknya masih nyari nih, kan nggak selalu nyari nih, ntar SD juga dia nggak nyari lagi. SD juga dia capek tidur, pulang sekolah tidur, nggak akan nyari-nyari lagi. Harusnya di momen-momen di saat dia lagi nyari ini kita kita upayakan. bersamai gitu. Nah tapi ya itu kembali ke kebisaan. Kalau kalian bisa praktekin, alhamdulillah. Nggak bisa, usahain aja dulu, kayak gitu. Nggak harus kayak aku ngomong sekarang sampai rumah bisa gitu. Oke. Terus kalau misalkan ada juga yang bilang kalau gentle parenting itu terlalu klise, bikin anak juga malah jadi lembek gitu. Apa itu benar? Sebenarnya bukan lebih lembek ya, tapi lebih gentle, karena anaknya. Gentle itu dikira lembek sama kita ya. Gini, karena definisi kerasnya tuh juga beda ya. Masalahnya gini, anak jadi lembek, kenapa ya anak dibilang lembek? Apakah karena jadi mudah menangis? Apa karena jadi apa? Lembek tuh kenapa sih gitu loh? Terlalu dependen mungkin. Terlalu dependen ya, bukannya anak-anak memang harusnya memang masih dependen, karena secara otonomi juga belum sempurna kan. Mereka belum bisa melakukan banyak hal secara sendiri kayak gitu. Dan gentle parenting tuh harusnya nggak bikin dependen. Kita bantu dia menjadi mandiri. Kalau butuh bantuan kita bantu. Jadi bukan malah melakukan semuanya untuk dia. Nah, ini yang akan jadi kontroversial, karena pasti generasi sebelum kita itu kan bilang anak-anak sekarang generasinya itu lemah banget mentalnya. Terus saya aja dulu pas sekolah jalan kaki 5 kilo gak ada masalah, sendirian gak ada yang nemenin. Kenapa kalian sekarang harus diantar jemput pakai mobil gitu? Ya kenapa enggak, emang kita harus jalan 5 kilo ke sekolah? Kan zaman udah beda. Zaman udah beda, dulu kalian tidak ada kendaraan misalnya, atau tidak ada yang bisa mengantar misalnya, atau sekolahnya aman nih, jalan 5 kilo gak ada bahaya nih, gak ada mobil lalu lalang, gak ada copet, gak ada pencuri, gak ada penculik, ya sok atuh jalan 5 kilo gitu. Tapi kalau sekarang kan zaman udah beda, udah banyak mobil lewat, polusi, banyak bahaya, ya jadi gayanya juga pasti beda. Makanya kita prefer nganter pakai mobil biar aman. Belum barak penculikan anak. Iya belum. Dulu kan belum banyak penculikan anak mungkin. Atau juga kan mungkin nggak ada media ya. Tapi makanya beda gitu, dan nggak bisa disamain. Makanya kalau kita mau menyamakan parenting style zaman dulu dan zaman sekarang, itu susah banget karena udah beda kondisi banget. Dan seharusnya nggak perlu dipertentangkan nggak sih? Maksudnya kalau harusnya gitu ya nggak perlu dibanding-bandingin juga sih. Biasa aja, berubah gaya parenting tuh biasa. Mungkin cara aku sekarang ngerawat Mahesa sama cara Mahesa ngerawat anaknya beda lagi. Ya udah, ya emang zaman tuh berubah. Terus kadang-kala kayak nggak tahu nih. Anggaplah ini kota dan ada yang di desa contohnya. Dulu pas aku baru merantau ke Jakarta, aku melihat orang-orang kota itu memang rada tanda kutip manja gitu. Padahal sebenarnya ketika aku di desa itu biasa ngelakuin itu. Contohnya apa? Contohnya adalah ini nyebrang jalanan gitu misalnya gitu. Dan nggak perlu harus ditemenin atau apa. Tapi kalau bagi teman-temanku waktu itu, yuk situ yuk harus bareng gitu. Jadi kayak takut sendiri harus temenin, misalkan kayak gitu salah satunya contohnya gitu. Terus misal kesini ke lokasi A misalnya, ya udah kita naik angkutan umum aja gitu. Capek males gitu. Terus misalkan kalau di Padang dulu aku gitu ya, kayak ke rumah gue yuk main gitu. Males, capek, mager gue gitu. Nah tiba-tiba kalau yang di sini tuh begitu kelakuannya. Kalau di Padang kita mah samperin gitu. Iya. Gitu.
Ya kembali lagi ke konteks ya. Mungkin kalau di Padang gini, waktu itu aku ingat kita kan kuliah di UI ya, di Margonda. Yang tahu Margonda pasti tahu dong. Dulu zaman 2012 belum ada jembatan penyeberangan. Jadi ketika nyebrang di tengah-tengah mobil yang banyak dan ngebut, itu udah pasti pengennya bareng-bareng. Biar mobilnya berhenti. Ya, gitu. Bagian itu oke. Makanya orang jadi pengen nyebrangnya bareng-bareng, apa-apa harus bareng. Misalnya gini, dari Fakultas Psikologi pengen ke teknik, bareng-bareng yuk bareng-bareng kayak gitu. Iya. Ya karena emang jauh dan UI kan hutan, jadi mengerikan kayak gitu loh. Terus suka mengerikan segitu sih. Nah, gitu maksudku di gitu. Orang-orang desa bilang, hutan di Padang malah lebih banyak loh. Tapi mungkin gak bahaya kali. Margonda kan dulu terkenalnya bahaya. Banyak begal, banyak copet, ada orang flashing. Exhibitionist. Iya, exhibitionist. Iya sih, waktu itu lagi. Jadi emang konteks lingkungan tuh pasti membentuk karakter orang. Kayak gitu. Kayak misalnya gini, aku kalau disuruh jalan di Jakarta aku gak akan mau. Panas, polusi, dan angkutan umumnya nggak nyaman buatku. Nah, itu pasti orang-orang desa macam aku ini kan bilang, belum emang nggak biasa hidup susah sih katanya. Iya ngapain? Aku nggak mau hidup susah. Sebenarnya ngapain hidup susah kalau bisa hidup gampang gitu loh. Ngerti kan? Kayak kenapa aku harus hidup susah kalau emang dunia tuh bisa gampang? Kenapa aku harus menyusahkan diriku? Bisa. Tapi gini, jalan di Jakarta aku nggak mau. Tapi jalan di Padang mungkin aku mau, karena lebih segar. Jalan di Singapura aku mau, walaupun panas, cuma lebih nyaman. Kenyamanannya? Iya, lebih nyaman buat jalan. Secara infrastruktur lebih nyaman, secara tata kota lebih nyaman. Jadi itu tidak dipungkiri. Karakter tuh pasti juga dibentuk dari lingkungannya. Karena kan kayak si Bronfenbrenner, tau gak sih? Teori Bronfenbrenner. Anak tuh berkembang dipengaruhi banyak hal. Pertama tuh keluarga, kedua sekolah, lingkungan kedua ya sekolah lah, tempat les gitu-gitu. Ketiga ada masyarakat, community, neighborhood, terus kota, baru habis itu waktu kayak COVID. Itu kan suatu hal yang terjadi di waktu krono gitu kan. Kayak perang atau COVID kayak gitu-gitu. Jadi itu pasti membentuk karakter seseorang. Jadi gak bisa kita bilang, oh anak kota manja nih, beda banget sama kita. Ya pasti beda, orang lingkungannya beda. Basis standarnya pasti akan berbeda juga ya. Iya udah pasti. Dan kita yang misalnya gini, kita yang anak kota, terus kalian dari desa ke kota, kalian mau manja ya monggo, emang kita bisa kok pakai mobil. Lu ngapain sih jalan, kita pakai mobil bisa kali, kayak gitu loh. Ngapain lu jalan jauh-jauh, sinilah naik mobil gitu. Jadi kalian yang udah terbiasa jalan, udah terbiasa mandiri, ya nggak apa-apa manja di sini gitu loh. Kan lingkungannya emang mendukung, ngerti kan? Ngapain harus jalan kalau bisa naik mobil? Kalau nggak ada mobil ya udah jalan. Maksudnya nggak usah lagi nggak usah dibanding-bandingin lagi. Nggak usah dibanding-bandingin dan nggak usah merasa paling benar, merasa atau paling mandiri, merasa paling apa si gitu. Paling A, si paling B. Si paling A, si paling B, karena ya different context, different character. Gitu. Terus baik lagi ke isu tadi ya. Aku tidak akan bicarakan mental anak kota mana biasa nih. Kita kemana-mana ya. Kemana-mana nanti nih. Tapi efeknya apa kalau misalkan anak salah pola asuh? Salah asuh. Iya, salah asuh ya. Apa efeknya? Lebih ke tidak tepat pola asuhnya kali ya. Kalau ngomong salah tuh kayak. sorry. Tidak. Ya. Iya, pola asuh memang tiap pola asuh yang 4 tadi pasti menciptakan karakter yang berbeda juga. Misalnya gini, otoritatif itu pasti anaknya ngerti moral, ngerti batasan, karena kita ngasihnya kan tegas dan konsisten. Dan anaknya tegas juga, bukan berarti keras ya? Bukan, beda. Beda, apa bedanya? Beda. Aku selesaiin dulu ya, 4 tadi. Otoritatif, anaknya tahu disiplin, ngerti aturan, obedience, dan hangat juga secara emosi gitu, karena kan dia terbiasa dengan kehangatan di rumah. Jadi lebih penyayang, lebih empatik gitu-gitu loh. Nah kalau yang anak otoriter, karena kurang kehangatan ya bisa aja dia jadinya anaknya dingin, gak suka disentuh. Terus anaknya karena disiplinnya terlalu keras mungkin jadi bisa aja jadi rebel. Bisa juga kurang pede ya? Bisa juga kurang pede karena dikritik terus, dikoreksi terus gitu. Anak yang orang tuanya permisif, bisa jadi dia gak pede juga karena kan semua dilakuin buat dia. Jadi dia gak terbiasa mandiri. Atau juga over pede. Atau jadi over pede karena jadinya gak ada aturan buat dia.
terlalu dihangat-hangatin, terlalu dipuji-puji, terlalu manja kayak gitu loh. Jadi suka bablas. Jadinya bablas terus, karena nggak ada aturannya nih, nggak tahu mana batasannya. Anak yang neglect, ya dia suka-suka dia, bodo amat mau bisa merasa sendiri, bisa merasa rame gitu. Dan jadi nggak belajar untuk depend on other people gitu loh. Padahal kan dependency itu nanti leads to relationship, intimacy, vulnerability dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau terlalu mandiri juga, ya itu karena tadi ya, karena semua terbiasa dia lakuin sendiri, dia ngerasa orang lain gak bisa diandalkan, jadi dia susah rely on other people gitu. Jadi kontrolnya juga tinggi ya? Iya, kok bisa jadi kontrol. Atau egonya juga tinggi? Karena dia ngerasanya ya gak ada yang ngatur dia kan, dia taunya dia yang benar. Dia survive selama ini karena dia tahu, ya karena dia, bukan karena orang lain. Kayak gitu, jadi ya udah pasti dia akan merasa begitu. Gitu. Oke. Nah itu karakternya emang beda-beda kayak gitu. Terus ada hubungannya juga dengan kecerdasan nggak? Kecerdasan tuh tergantung genetik satu. Memang kalau orang tuanya genetiknya kecerdasannya tinggi, anaknya biasanya juga kecerdasannya tinggi. Dua, stimulus. Pas bayi, masa perkembangan 0-5 tahun, stimulusnya gimana? Banyak mainan edukatif kah? Kita ajak bicara kah? Kita bacain buku kah? Sekolah kah? Jadi edukasi kan juga termasuk dalam stimulasi ya. Edukasi sensori, edukasi pas bayi tuh yang ikut TK gitu-gitu tuh sama. Dan ketiga, nutrisi. Nutrisi kan karena otak berkembang kan butuh nutrisi gitu. Jadi makanannya gimana? Sehat nggak? Gizinya lengkap nggak? Kayak gitu. Tercukupi nggak gizinya? Kan anak tiap tahun ada batas gizinya. Maksudnya sehari harus berapa kalori kayak gitu, berapa gram ayam, protein hewani, protein nabati gitu-gitu. Nah tercukupi nggak tuh gitu? Kalau tercukupi ya insya Allah brain developmentnya bagus, secara genetik juga bagus, secara stimulasi juga dikasih ya insya Allah intelijensinya bagus. Nah aku nggak bisa bilang misalnya pola asuh yang neglect, anaknya jadi inteligensinya rendah karena tergantung genetik juga. Tapi kalau dikasih stimulasi mungkin lebih tinggi lagi. Kayak gitu, mungkin lebih bagus lagi development otaknya. Kayak gitu. Nah gini nih, balik lagi nih perihal, silakan minum dulu tanya. Perihal pola asuh. Kadang kalau pola asuh yang terlalu disiplin atau otoriter, strict parents, otoriter tapi keras juga gitu ya. Kadang itu juga dianggap benar sama generasi kita sebelumnya, bahwa kalau bukan karena papa mama yang mendidik kamu keras, kamu belum tentu akan sukses seperti ini, katanya bisa begitu. Terus di sisi lain, anak itu pasti mungkin akan merasa ada dendam gak sih, atau ada isu psikologi apa yang akan muncul? Dendam mungkin. Dendam mungkin. Malah jadi adoring the same parenting style juga mungkin. Oh gitu. Malah jadi kayak, bokap gue tuh yang bener, keren, emang parenting harus sekeras itu. Dan dia akan dilakukannya lakukan juga ke anaknya karena that's how he knows gitu kan. Dan kadang gini kayak ya karena gue keras sama lu makanya lu kuat mental gitu kan. Anak tuh kuat mental bukan karena kita kerasin, tapi karena kita lukai dan dia belajar sembuh sendiri. Ngerti gak? Jadi bukan karena kitanya keras jadi dianya kuat, tapi dia bisa healing. Tapi dia yang bisa healing, bukan karena kitanya yang ngerasin. Dia bisa nge-maintain dia yang resilient. Jadi dia kuat mental bukan karena kita keras, karena dia resilient dengan abuse kita. Jadi jangan sampai orang tuh berpikir ya karena gue kerasin lu jadi kuat mental, nggak gitu. Ya gue kuat mental karena gue sembuh dari lu gitu loh. Ngapain gue harus sembuh dari orang tua gue sendiri? Tapi mental anak itu siapa yang bangun? Apa kebawa apa gimana? Mental anak kan nggak dibangun karena kita keras, tapi karena kita bantu dia resilient, bukan karena kita abuse jadi resilient gitu loh. Kita suportif, kita puji, kita bersamai, kita bela. Itu kan biar kalau dia ngadepin orang luar terluka, kita bisa bantu. Jadi mental kuatnya dari situ. Cuma karena kita lukai sendiri di rumah, kesannya dia kuat gara-gara kita lukai di rumah karena kita kuat, karena kita keras gitu loh. Padahal nggak gitu cara pikirnya. Dia mental kuat bukan karena kita keras, karena dia healing. He heal from us gitu.
gitu, ngerti gak sih? Ini menarik nih. Soalnya takutnya salah persepsi gitu. Apa namanya kalau anak-anak sekarang tuh kayak luka batin masa kecil tuh apa sih? Inner child. Inner child. Apa sih? Inner child itu apa yang belum terpenuhi. Tapi ada luka batin masa kecil. Itu luka batin juga. Child trauma. Apa namanya childhood trauma? Itu apa tuh istilahnya? Childhood trauma tuh memang ada adverse experience ya. Ada pengalaman yang melukai lah, yang bikin traumatis pada saat masa kecil gitu. Kayak misalnya nggak cuma dari orang tua ya, misalnya kayak apa sih, perang, atau ada KADRT, atau pernah diculik, pernah ada sexual harassment gitu-gitu. Itu pengalaman yang adverse gitu. Tapi bukan termasuk bukan karena parenting juga. Bisa jadi bukan karena parenting. Tapi bisa juga karena parenting. Bisa juga. Intinya pengalaman parenting yang seperti apa yang membuat, parenting seperti apa yang membuat anak itu menjadi luka batin. Iya. Luka batin kan banyak ya. Maksudnya kalau kita ngomongin inner child itu tuh lebih ke memang ada needs anak. Inner child tuh juga bukan teori psikologi, itu psikologi populer. Maksudnya jangan sampai kalian salah berpikir ini ada teori inner child gitu loh. Padahal inner child tuh cuma sebutan. Oh, itu bukan teori psikologi? Bukan, nggak ada teorinya. Teori aku sendiri kalau bawain workshop tentang inner child, aku pasti bawa teori parenting sama bawa teori resilience. Inner child itu adalah istilah populer. Iya, istilah populer. Inner child itu adalah the child lives within you, inside you gitu loh. Itu misalnya Reda udah umur 30 tapi misalnya suka beli mainan di Hot Wheels gitu. Nah, karena pas masih kecilnya dia pengen kurang kayak gitu. Sebenarnya lebih dari itu. Jadi sebenarnya gini, anak-anak tuh kan punya sifat, ini ada di satu buku ya. This is not a theory, tapi ini dijelaskan di satu buku yang ditulis oleh psikolog, oleh terapis gitu. Jadi di dalam buku itu anak tuh punya sifat-sifat kekanak-kanakan yang akan kita keep sampai dewasa. Manusia maksudnya semua? Iya, semua orang pada saat anak-anak punya sifat wonderful. W tuh wonder, curiosity, O tuh misalnya optimis, N-nya apa dan apa. Jadi ada banyak. Ada singkatan tuh wonderful. Iya, wonderful tuh singkatan. Jadi ada ada sifat-sifat itu. Nah, sifat-sifat itu tuh yang dipenuhi pada saat masa kecil dengan gaya parenting yang sesuai. Kayak gitu. Anak punya curiosity, kita stimulasi, kita kasih dia buku, dia nanya kita jawab, dia ngajak interaksi kita kasih. Dia suka free play gitu, kita main sama dia. Kita beliin dia mainan, kayak gitu-gitu. Jadi ada banyak sifat anak-anak yang itu harus kebutuhan anak-anak dengan sifat-sifat itu yang harus dipenuhi. Kalau nggak terpenuhi suka kebawa sampai dewasa. Ada yang buruk nggak? Nah, sifat anak-anak yang dibawa itu belum tentu buruk karena we need childlike character to survive in this world. Kayak optimis itu kan kita butuh. Jadi emang karakter optimis. Iya, optimis. Anak tuh optimis. Anak tuh selalu optimis. Anak tuh optimis banget orangnya gitu. Sifatnya. Anak tuh sifatnya sangat optimis. Iya, dia selalu pengen sendiri. He believe he can do anything gitu loh. Iya. Dia pasti bisa. Coba terus sampai bisa kayak gitu. Oke, sampai dia jatuh. Iya. Gitu. Ngerasa kalau bapaknya pulang pasti mau ketemu aku, optimis kayak gitu. Anak tuh optimis. Oke. Anak tuh dunia resilient. ini yang bikin dia menjadi pesimis. Nah, wow. Gitu loh. Anak tuh dependent, kan wonderful day-nya dependent. Oke. Dependent kan nggak buruk. Yeah. Dependent itu kan artinya cuma kita butuh orang lain di hal-hal yang kita nggak bisa. Karena anak nggak selalu dependent loh. Dia pengen melakukan semuanya sendiri. Cuma emang secara otonomi dia belum kuat. Jadi kita harus bantu. Secara fisik ya. Secara fisik, secara skill, secara pikir gitu. Dia belum mampu. Jadi harus dibantu. Dependensi itu juga bagus di usia dewasa. Karena itu yang akan membantu kita membangun attachment dengan orang. Kalau kita nggak dependen sama orang, gimana orang mau attach sama kita gitu loh. Ya semua mau kerjain sendiri, semua kita nggak gaul dong ya. Antisosial jadinya. Bukan antisosial beda lagi. Beda lagi gangguan. Okay, Jangan itu nanti banyak lagi. We're not gonna go there. Okay. Itu nanti ya sesi lain. Cuma dia jadinya nggak rely on other people. Gimana kita mau intimate sama orang kalau kita nggak percaya orang ini bisa bantu? Susah untuk being intimate kalau kita selalu independent gitu loh. Nggak belajar minta bantuan. Gak belajar untuk rely on somebody else. Karena kan kita manusia gak bisa ngelakuin semua sendiri. Manusia tuh gak mungkin bisa ngelakuin semua sendiri. Kayak gitu.
Apa inner childmu? Yang tidak terpenuhi. Iya. Apa ya? Menarik kan? Menarik nih Kan psikolog pertanyaannya. juga manusia kan? Iya, Kita harus benar, tanya benar. dong. Apa inner childmu? Hah? Apa ya? Wonderful. Free play. Apa ya? Mungkin lebih ke Oh ini. Oh aku enggak tahu. sih. Ondel-ondel. Enggak sih, itu lebih ke fobia ya. Aku takut emang sama ondel-ondel. Emang aku takut sih sama ondel-ondel, tapi Itu fobia enggak masa sih. kecil. Ke bawah sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Gara-gara komeng dia. Gara-gara spontan Tapi Iya. bukan itu sih. Iya terus Apa ya? Mungkin lebih ke apa ya? Menarik nih. Nah, ketika misalnya orang nggak tahu inner child-nya, berarti dia apakah mungkin nggak Iya sih, mungkin- terpenuhi semua apa? Mungkin ada yang nggak terpenuhi tapi sudah terpenuhi mungkin. Dalam waktu yang berjalan ini Iya, terpenuhi. dalam sejalannya waktu kan we all try to parent ourselves jadinya. Nggak melulu udah gede gini nggak mungkin dong aku rely ke orang tuaku untuk mengasuhku lagi, untuk Iya. memenuhi kebutuhanku lagi. Jadi yang Iya. aku tahu kurang ya aku penuhi sendiri. Ah. Gitu. Kayak misalnya kurang free play nih, kurang freedom. Aha. Ya berikanlah ke dirimu sendiri, nggak mungkin dong minta orang tua terus. Free play itu gimana? Freedom tuh gimana ya? Lakukanlah yang yang kamu mau kemana, mau makan Inner apa? child kamu bertualang. Iya, bertualang. Nah, ternyata kamu hidup sama aku udah bertualang. Udah gonjang ganjing. Udah gua gak mana-mana. Oke. Kayak gitu. Inner child ku apa ya? Aku juga nanya inner child ku apa Nggak, ya? untuk memahami inner child kamu harus tahu wonderful itu. Oh gitu. Tapi nanti apa ya. tuh wonderful? Tahu ada singkatannya nggak? Ada, bentar Boleh ya. dicari. Coba ya, aku cari. Inner Di child. Canva. Sambil saya mikir. Za, inner Menarik childmu ya. apa Za? Itu si mainan sama ke akuarium gitu. Akuarium. Kok suka main ikan? Maksudnya Suka main ikan. Kayak SeaWorld gitu. Apa? SeaWorld. SeaWorld kan. Oh, Sampai kalau ke tempat-tempat kayak Jakarta akuarium itu seneng banget. oh I see. Curiosity kali. Ber- Seneng gitu. Nah, ke Ayah nih mungkin ya. Ayah, Clara, apa inner childmu? Beli garam mahal? Beli barang. Oh, barang mahal. Ngapain juga beli garam? Beli barang mahal bukan inner child kali ya. Itu kamu kepengen aja emang status inner child-nya. Nih. Iya. Kalau inner childku kayaknya awal-awal dulu sepatu sih. Dulu tuh Sebenarnya bener-bener. inner child tuh bukan barang ya. Lebih Oh, inner child ke- bukan barang? Bukan, jadi gini. Nah, Sifat khas childlike anak-anak nih ya. Ini dari buku ya, nanti Iya, iya. aku kasih referensinya. Biar yang nonton kalau mau baca mau boleh, banget oke. gitu. Nah. Wonderful. Wonder. O, optimism. N, naif. Naif. Kayaknya naif aku kurang sih. Maksudnya Aku gimana? suuzon. Oke, terus I assume the worst in people gitu loh. Oke. Kurang naif gitu. Kan kalau anak-anak naif. harus naif emang. Nggak harus juga sih, cuma Iya. in the right amount of naif gitu Oke. ya. Terus kayak dependence, D dependence, E emotions, merasakan emosi dan nyaman Empati. mengutarakannya, nggak cuma Bukan. empati, Oh, kayak sedih, senang kan mereka very free to express, nggak ditahan dong. Umur 2 kan ekspresif. very ya. emosi, ekspresif emosi. Resilient, R resilient, F free play, U unique, L love. Gitu. Nah, Jadi yang kurang tuh di wonderfulnya itu bukan kayak barang pengen apa gitu. tapi kalau udah, tapi itu akan ke bawah terus. Harus Ya, kalau- sebaiknya akan ke bawah terus apa gimana maksudnya? Ya nggak apa-apa dibawa terus, cuma jadi inner child tuh bukan yang nggak baik untuk dibawa ya, karena kan we need that characters to survive juga kayak gitu loh. Kayak optimis tuh boleh, optimis tuh bagus. Ini khawatir loh, aku misal kayak orang-orang kalau dengerin sepotong-sepotong ya, kayak tadi Wonderful itu, banyak lakukan anak-anak sekarang, orang-orang sekarang tuh jadi kayak anak kecil. Ya apa emang? So main-mainin ngisengin temen, ya kan udah gede tapi ngisengin temennya, Iseng kan mainnya bukan berantem, wonderful, terus anjir. bikin tantangan-tantangan yang bisa melukai gitu loh. Karena free play itu kan? Hah? Kan itu free play. Jadi kayak nggak ada aturannya. Jadi kayak
Iya makanya kebiasaan, makanya itu kan tipe inner child yang mungkin terlalu banyak tapi kebawa mungkin, gitu kali ya. Tapi mungkin apa yang dilakukannya jangan terlalu ekstrim lah ya kali. Iya memang misalnya gini optimism, jangan terlalu optimis juga, kan harus realistis. Kalau terlalu optimis jadinya arogan sih ya. Iya terlalu optimis jadinya dia nggak realistis kan, kayak gitu. Misalnya terlalu naif juga kurang bagus. Cuma we do need, aku personally ngerasa I do need some naif untuk bisa berelasi lebih baik sama orang, jadi nggak selalu suuzon. Jadi semua childlike karakter itu it's gonna reduce in the right amount ketika kita dewasa kayak gitu. Tapi kalau itu udah bagus, udah wonderful ya bagus sudah. Berarti gak usah dipertanyakan lagi inner child gue apa ya, inner child gue apa. Iya jangan diada-adain. Jangan inner child gue yang terluka apa ya, yang terbawa. Materi bukan guys, lu mau beli Tamiya itu karena lu dulu gak bisa beli Tamiya. Ya mungkin secara materi belum nggak terpenuhi kayak gitu. Tapi nggak berarti inner child lu terluka karena lu suka Tamiya atau karena gue suka krayon atau karena Reda suka sepatu kayak gitu loh. Sekarang juga gak terlalu lagi, sepatu satu model aja cukup jadinya. Kayak itu kan terus, makin berkurang kan. Dulu kamu emang suka banget sepatu, cuma makin lama makin normal gitu loh kesukaannya, kayak nggak harus selalu beli. Karena terpenuhi akhirnya udah. Iya, kayak misalnya tadi ya dependence gitu. Dependence kan juga perlu, cuma jangan terlalu banyak juga. Itu kan semuanya tuh punya porsinya gitu. Nice. Itulah sekilas tentang inner child. Kalau dari pola parenting mana gitu yang mungkin bisa berhubungan dengan kasus bullying. Karena di sini juga mulai banyak marak anak-anak kecil tuh bukan lagi bullying, malah deket sama kriminal gitu. Iya. Kasus apa? Ada kasus apa sih? Itulah pemerkosaan. Yang anak SMP ya? Apa sih? Anak SMP pemerkosaan itu. Iya, 4 orang. 4 orang anak SMP melakukan laki-laki memperkosa perempuan. Terus SMP juga? Iya. Membunuh juga? Jadi habis perkosa dibunuh. What? Nah itu gimana itu? Kenapa itu kok bisa gitu? Iya, setiap perilaku kriminal tuh kan pasti karena kurang batasan ya, kurang moral dan kurang batasan gitu. Moral itu kan kita kasih ke anak untuk menimbulkan guilt, ya kan? Untuk menimbulkan ini salah loh, kalau lu ngelakuin ini lu ngerasa bersalah. Nyuri itu salah loh, kalau kamu nyuri kamu ngerasa bersalah. Jadi guilt itu muncul dari moral. Moral itu yang harusnya ditanamin dulu dari moral kecil. Moral itu yang harusnya ditanamin. Kalau nggak ada moral, dia ngapain ya nggak ngerasa salah ya. Dia jadi gini, setiap emosi itu kan punya fungsi. Ketika kita ngerasa guilt, kita akan termotivasi untuk tidak melakukan lagi karena it doesn't feel good kan. Yes. Feeling guilty itu kan nggak enak. Jadi kita nggak mau ngelakuin itu lagi, kayak gitu. Nah guilty itu dari moral. Ketika moralnya nggak ada, dia nggak guilty ya dia akan lakuin. Makanya itu sekolah-sekolah jangan hapus itu mata pelajaran budi pekerti. Itu mah penting banget. Iya banyak dulu zaman. Itu penting banget. Zaman gue ada pelajaran budi pekerti tapi setelah selesai zamanku tuh masih yang Eptanas namanya itu kan. Tapi sesimpel moral value kayak jangan nyontek. Terus aku diajarin kan kayak kalau nyontek tuh gimana, kenapa gitu-gitu. Itu aku sampai lulus nggak berani nyontek. Bukan nggak bisa ya, tapi nggak berani. Karena kayak melelahkan, terus takut ketahuan gitu-gitu loh. Itu kan guilt yang dibangun dari moral, kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak dikasih itu, menyontek itu salah, ya yang ada ya udah nyontek aja biasa aja, kayak gitu. Jadi moralnya yang harus dinaikin di kasus bullying itu. Dan biasanya karena nggak ada batasan, nggak ada konsekuensi. Jadi konsekuensi itu juga bukan hukuman ya, konsekuensi itu juga penting. Kayak misalnya gini, lu nyuri uang gue, kamu nyuri uang mama nih. Ya udah kamu nyuri kan kemarin 500, ya udah kamu nggak dapet jajan sampai minggu depan karena 500 tuh jajan kamu sebenarnya buat minggu depan. Kamu nggak dapat lagi, kayak gitu. Itu kan konsekuensi yang sesuai dengan perilakunya. Ngerti kan? Tapi kalau kamu nyuri nih mama pukulin nggak nyambung. Nggak nyambung di otak anak juga nggak nyambung. Jadi nggak ngena gitu loh. Makanya kadang anak tuh udah dihukum masih ngelakuin karena hukumannya tuh kadang nggak sinkron sama perilakunya. Malah jadinya anak melihat kita salah jadinya. Malah ngelihat kita tuh jadi ya tukang pukul, tukang menghukum. Karena apa-apa dipukulin. Salah kecil dipukulin, salah besar dipukulin. Gak ngerti. Mending gue lakuin hal yang besar sekalian salahnya biar dipukulin sama. Mending gue sekalian lakuin aja sesuka gue gitu kan. Wah ini kalau gue nyerempet ini
negara. Jangan bahas itu. Jangan. Nanti bahas sama yang lain aja. Tapi ya itu, gini ya. Memang anak tuh harus diajarin kayak gitu. Konsekuensi harus sesuai dengan perilaku dan diajarkan kalau enough is enough. Gitu. Cukup weh gitu. Lu makan udah banyak, cukup. Lu mau beli mainan lagi di rumah udah banyak, cukup. Jadi jangan minta beli lagi, jangan apa-apa langsung dikasih. Iya. Logis-logis aja. Nanti gitu. kalau nggak dikasih tantrum anak saya. Ya pasti tantrum. Terus? Pasti, cuma tahan aja, ntar juga gak tantrum. Maksudnya gini, tantrum kan gak mungkin seharian ya. Kan energi dia pasti habis tuh. Tantrum itu kan cara dia mengekspresikan kemarahan. Nah itu kita kelola. Ya oke, lu marah nih karena gue gak ngasih mainan. Tapi gue gak ngasih mainan karena lu punya banyak di rumah. Gitu, jadi kita tahan aja ya. Kita beli mainan nanti akhir bulan. Kita nabung dulu atau kamu research dulu mau mainan yang mana, mungkin ada yang lebih bagus. Gak apa-apa. Berarti sudah diajarin mempertimbangkan sesuatu sebelum memberikan keputusan. Jadi jangan dia minta langsung kita beliin gitu. Iya. Kecuali dia udah minta sebulan, dia udah nunggu hadiah nih karena kamu misalnya dapat ranking atau apa, ya udah nggak apa-apa. Kalau kita udah janjiin itu juga. Kita udah janjiin gitu, ya sudah gitu. Ini sering banget lagi. Orang tua aku lagi. Apa nggak beliin? Iya udah janjiin aku juara berapa lulus kuliah. Terus kamu nggak berani janji ya orangnya? Hah? Kamu kan nggak berani janji. Aku gak berani janji ya Mi, tapi aku pasti usahakan gitu. Kenapa gue akhirnya dibaca-baca? Enggak, iya sih. Aku gak melakukan janji yang kayak, ya gitu sih. Ya aku kurang-kurangin sih. Karena kalau bisa gak dipenuhi, aku yakin orang akan kecewa gitu. Dan kecewa itu mendalam. Dan aku mungkin karena kamu juga dulu janji-janjiin dan banyak kecewa. Tapi kecewa gitu. Soalnya aku jarang banget dijanjiin dan gak ditepatin gitu loh. Jadi makanya aku bingung kenapa sih orang suka susah janji gitu. Dulu aku bingung. Dan juga ada, aku ketemu banyak orang juga janji, oh ya besok kita janji, tapi janji dia kayak sepele aja gitu. Iya, kayak ringan aja. Kayak calon-calon pejabat kampanye aja. Aku nggak mau bahas itu. Ya. Nanti bahas sama yang lain aja. Janji lupa gitu. Bukan lupa, malah kayak sepele. Oh ya itu doang lu marah banget sih gitu. Banyak mungkin juga gitu. Orang tuanya dulu suka gitu juga. Janji-janji suka, mah kok janji gak ditepatin ya kan mama ngomong doang biar kamu happy aja, biar kamu stop minta aja, biar kamu gak marah aja gitu. Bisa, harus hati-hati juga ya. Hati-hati, makanya anak tuh kan pintar ya. Jadi kalau kita ngomong, kita bikin janji. Dan dia hidup sih ya. Dia pintar dan dia hidup. Dia pintar, hidup punya jiwa sendiri. Iya, maksudnya jadi, kita gak bisa kontrol kayak gimana. Relasi kita yang harus dibangun sebenarnya. Benar, jadi jangan janji-janji terus gak ditepatin. Dan jangan janji yang susah-susah juga. Iya. Jangan asal janji juga. Walaupun niatnya baik memotivasi gitu. Ya tepati. Kalau motivasi tepati. Maksudnya jangan sampai kita mengajarkan motivasi tapi malah kita mengajarkan tidak menepati janji. Gitu. Gini, kita aku janji deh beliin kamu mainan akhir bulan kalau kamu nilai ulangannya di atas 80. Kayak gitu. Tapi begitu anaknya udah di atas 80 gak dibeliin. Kan itu memberikan pelajaran bahwa janji manis tuh boleh gitu loh. Sih. Gitu udah gue lakuin kok gak ditepatin. Orang tua gue aja kayak gitu. Berarti gue juga kayak gitulah, coba kayak gitu kan. Iya. Berarti selama ini pelaku-pelaku nggak mau bahas itu sama orang lain aja. Pelaku-pelaku janji manis itu berarti dia menyepelekan. Udahlah, oke. Sip. Soalnya gini ya, perkara janji. Manusia tuh nggak ada yang bisa we cannot depend on human other than their words. Gitu maksudnya? Loh. Kata-katamu itu cuma kata-katamu yang bisa kita pegang. Kamu bilang kamu mau jemput, gue pegang ya kalimat lu nih, lu mau jemput gue gitu. Kamu mau jajanin aku, gue pegang ya, janji lu bayarin gue gak bawa duit nih. Janji lu doang nih, cuma omongan lu doang nih yang bisa gue pegang. Saking gak percayanya sampai bikin kontrak mungkin harus tanda tangan bermaterai. Saking kita tuh takut banget melanggar kata-kata itu. Jadi kalau mau jadi orang yang trustworthy, omongan sama kelakuan harus sama. Janji tepatin, ngomong A, lakuin A. Itu gak antara hubungan anak sama orang tua juga ya, tapi juga hubungan sama antar everyone. Karena ketika kita udah ngomong gak sesuai sama omongan kita udah melanggar janji terus, itu udah gak trustworthy lagi, udah gak bisa, orang gak akan percaya. Jadi kita percaya sama orang bukan karena bukan karena ya tadi janji di atas materai apa segala, tapi your words gitu loh. Kayak di Game of Thrones kan, orang tuh rebutan tahta atau menyatakan gue setia sama raja mana, itu kan cuma dari omongan. Nggak ada tanda tangan, nggak ada apa.
cuma omongan doang ya, karena omongan itu doang yang bisa dipegang, yang bisa bikin orang tuh bisa dipercaya. Yes, gitu. yes. Wow. Minum dulu lah. Oke. Ini serius buat gue nih pembicaranya, karena kok jadi serius? Karena isunya nggak bisa untuk anak kok canda-canda. Apalagi? Tadi kan sempat bahas Strict parent ya. Nah ini ada konten kreator kayak di keluarga itu konten. Jadi ada kontennya tuh anaknya itu dia baru masuk kuliah. Nah terus kayaknya tuh pasang CCTV di kamar kosnya. Terus kayak alasannya memantau lah, kayak takut pergaulan bebas dan lain-lain. Nah terus kayak banyak komennya tuh kontra gitu, karena kan si anaknya udah kuliah, udah 17 tahun ke atas atau udah yang dewasa gitu. Terus bahas-bahas privasi gitu. Nah itu menurut Kak Safri dan Pak Dada gimana tuh? Kata orang sih katanya ini buat jadi konten doang gitu. Iya. Kembali lagi ya, CCTV mungkin menurut orang tuanya perlu ya, karena memantau di kosan ngapain atau sama siapa mungkin. Tapi itu tidak membuat anak terlindung dari perilaku bahaya, karena dia bisa aja ngelakuin itu di luar kosan, karena dia tahu di kosan ada CCTV gitu loh. Jadi memantau. Jadi dia ke kosan temannya. Iya bisa bisa aja loh, atau ngoyo gitu. Red Doors. Iya sih, maksudnya gini, kita memantau dia sekeras itu nggak menjamin dia berperilaku baik juga, gitu loh. Yang bisa menjamin dia berperilaku baik apa? Yaitu moral value yang kita tanam pas dia kecil. Dari kecil harus ditanam tuh ya. Ya harus ditanam kayak gitu. Misalnya bawa, nak kamu kan udah gede nih, kalau bawa pacar ke dalam kamar itu nanti menimbulkan fitnah, nanti kamu berbuat yang tidak nanti mengarah ke bla 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 bla, nanti konsekuensinya bla bla bla. Itu yang ditanemin. Masang CCTV nggak bikin dia jadi ini kok anak yang baik atau iya enggak, karena dia patuh. bisa, anak itu pinter. Ada CCTV, gue lakuin di luar tempat lain. Iya betul. Gitu loh. Ada juga nggak tahu ya, pengalaman beberapa temen punya orang tua yang apa-apa nggak diizinin ya, tadi strict parent gitu. Malah ketika akhirnya dia bebas, dia sebebas-bebasnya. Itu inner child yang tadi yang free play itu loh. Oh itu free play tadi itu maksudnya. Iya. Oke. Jadi ketika anak masih free play itu kan kita bisa awasi. Jadi peran kita mengawasi ya. Iya, peran kita awasi dan beri batasan. Jadi boleh dibebasin tapi kasih batasan dikit. Mana boleh, mana enggak, mana kejauhan, mana enggak, mana berlebihan, mana enggak. Itu ketika kita tidak memberikan sama sekali, itu kan dia deprive tuh, dia kekurangan kan. Jadi ketika ada kesempatan dia akan mencoba hal-hal yang dia ingin coba. Iya. Dan jadinya nggak ada yang batasin karena kita ngerasanya udah gede gitu kan. Padahal kalau pas kecil dia explore, kita masih bisa temenin. Tapi kalau udah gede gimana? Ya udah dia akan kayak anjing keluar kandang. Iya. Bakal lari kemana-mana, bakal explore sana sini kayak gitu. Dan ya yang harus dilakukan adalah yaitu ngasih batasan pelan-pelan kayak gitu loh. Ya just pray that they're not getting just involved with other people yang bahaya gitu kan, karena nggak bisa. Ada temanku juga yang emang strict banget orang tuanya. Terus pas udah lulus kuliah tuh baru bebas plong kan kuliah masih diliatin tuh. Lulus kuliah bebas plong, ya udah jadi nggak terkontrol sekarang. Ketika kita coba kasih tahu batasan, dia jadinya menjauh karena dia ngerasa apaan sih lo kayak orang tua gue aja gitu. Padahal kita ngasih tahu tuh biasa aja gitu loh. Tapi dia jadi sangat anti dengan batasan karena terlalu banyak batasan sebelumnya. Ngerasanya kita limiting their freedom. Padahal freedom tuh boleh to some extent. Freedom tuh cuma boleh dikasih ke orang yang udah tanggung jawab, ngerti kan? Iya. Yang udah punya tanggung jawab, yang udah punya sense of tanggung jawab, baru dikasih freedom. Kayak gitu. Kalau masih belum bertanggung jawab, kalau dikasih freedom hancur dong. Gitu. Jawab nggak? Ya perkara CCTV itu ya aku memahami. Kamu akan memasang CCTV nggak kalau misalnya nanti? Jujur aku malas masang CCTV karena aku pasti jadi parno, malah jadi liatin CCTV-nya mulu. Iya sih. Parno sumpah, aku malas. Ada CCTV di kamar. Itu apa yang jadi isu di situ? Kenapa sampai orang tua tuh jadi pasang CCTV di situ? Ya mungkin orang tuanya kan udah pasti orang tuanya nggak percaya dan pengen melindungi anaknya gitu. Pasti kan ingin melindungi intensinya. Dan dia tidak percaya dengan anaknya bisa melindungi dirinya sendiri.
Oh, ini orang tuanya baik tapi tidak benar menurutnya. Iya, Baik belum tentu benar. Iya, baik nih intensinya tapi aplikasinya kurang pas nih, Kurang pas. gitu loh. Malah nanti anaknya rebel itu nanti ya. Iya, dan dia akan memikirkan cara lain untuk melakukan yang dia mau tanpa ada CCTV. Ya ke rumah temennya lah, ke kosan lah. Malah orang tua jadi dihindari sama dia. Malah jadi dihindari. Yes, kayak gitu. yes. Makanya juga ada juga sekarang kayak di gentle parenting juga. Harusnya orang tua itu menjadi tempat untuk anak berani mengungkapkan perasaannya. Nah, ketika anak ngungkapin cerita nih tentang hari-hari dia atau masalah dia, kita langsung koreksi ya, anak males lah. Gitu. Ya, makanya tadi connection over correction. Gitu. Connect dulu. Callback namanya kalau di komik tuh, callback. Oke. Gue kayak bingung gitu kalau tepuk tangan. Tepuk tangan buat aku aja. Tepuk tangan lagi. Oke. Iya, kayak gitu loh. Gitu, makanya connect dulu. Kalau udah connect, anak pasti mau dengerin. Oke. Pasti. Satu kali lagi nih terakhir. Oke. Belakangan ini ramai tentang eksploitasi emosi anak oleh salah satu selebgram. Gitu, maksudnya kayak gini, anak disuruh nangis kayak lucu. Itu emang gak akan mempengaruhi pada perkembangan dia nanti? Aku paham ya, anak kalau nangis tuh lucu emang. Jadi kadang orang tua kamu juga merasa gitu? Iya, aku ngerasa Maisa kalau nangis lucu, tapi bukan berarti aku jadi bikin dia nangis secara sengaja. Ih, apa-apaan itu? Saya kalau Maisa nangis saya gak ada lucu-lucunya tuh. Lucu. Lebih ke gemes, enggak rasa aku melihat dia lucu itu bikin aku mungkin merengek gitu. Enggak, nangis, misalnya nangis, marah-marah. Yeah? Iya, aku ngerasa itu lucu. Jadi itu yang menahan aku untuk gak marah sama dia loh. Jujur, karena kalau aku ngerasa dia annoying, aku bisa bener-bener ya lo gitu kan. Cuma karena aku lihat dia lucu, aku masih sabar gitu, masih oke. Ayo kita bantu ya nak gitu loh. Lu kenapa sih? Lu pengen apa? Gak gitu. sengaja bikin nangis? Enggak lah, jangan jadi disengaja bikin dia nangis gitu. Karena kita jail-jailin bikin dia nangis, nanti dia tiru. Iya. Dia jailin temennya karena temen aku lucu kalau nangis gitu. Nanti dia tiru. Oke. Gitu. Terus misalnya nih nangis di video-videoin. Itu kan salah satu privacy anak ya. Yes. Gitu. Emosi nangis itu sebenarnya sangat privat kan ya? Nangis marah-marah itu kan privacy gitu loh. Karena kan aib ya. Maksudnya bukan emosinya yang aib sih, tapi lebih ke ekspresinya. Belum tentu anak tuh seneng diunjuk-unjuk ke orang-orang, dia tuh mewek gitu loh. Nanti dia udah gede gimana? Lihat nangis nih, nangis gitu. Jadi bullying kayak, juga jadinya. Jadi bahan. Kayak dulu lu pas kecil kan nangis jelek banget gitu loh. Padahal itu bukan keinginan anaknya disebar-sebar pas nangis kayak gitu. Makanya kalau dibilang itu gimana tuh ngeksploitasi anak nangis atau sengaja bikin dia nangis karena lucu ya, I professionally nggak setuju. Harusnya dilakukan dengan konsen kali ya. Mungkin kalau anaknya memang suka ya oke. Ya kalau anaknya emang jago suka nge-post atau kayak acting gitu. Aku mau acting nangis dong kayak gitu ya. Serah aja. Terserah aja daftar iklannya sana gitu kan. Iya. Cuma kalau disengaja gitu not the kids consent ya I don't agree gitu. Sebenarnya gini ya, anak tuh kan tanpa dijailin aja udah sering nangis ya. Maksud gue nggak usah disengajain, dia juga pasti nangis gitu loh. Jadi gak usah disengaja-sengaja. Kita malah mengajarkan perilaku jahil itu boleh gitu. Oke. Nice. Apalagi kira-kira yang kamu ingin sampaikan Bu psikolog tentang urusannya dengan parenting? Ya, parenting itu kan unik ya. Tiap keluarga unik. We don't have the ability to judge parenting mana yang bener banget atau parenting ya kita cuma bisa bilang idealnya begini gitu, tapi I'm not here to judge your parenting style at home kayak gitu, karena ya setiap anak beda-beda, tiap budaya beda-beda. Ya idealnya begini dilakuin alhamdulillah, tidak dilakukan dicoba dulu kayak gitu, tapi I'm not gonna judge parenting style orang kayak gitu. Dan sebaiknya juga orang tua di rumah tidak judge orang tua lain. Oke. Parenting style orang tua lain kayak gitu, karena itu ranah pribadi urusan masing-masing ya kayak gitu. Sama juga dengan mertua nggak ngejudge parenting style anaknya ke cucunya. Gitu. Jadi let's not judge each other karena we don't have the capability to do that kayak gitu loh. Yes. Jadi toleransi saja. Yes, saling memahami. Iya saling. Ojo dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingkan. Oke, tepuk tangan buat Bu psikolog anak Safira Anjani ya. Ini obrolannya sangat panjang, serius daging semua. Dan kalau
kakak-kakak di sini ya, ibu-ibu muda atau suami-suami muda juga, ayah muda, ibu-ibu dan ayah yang muda ya. Apa panggilannya? Ayah, bunda, mama, papa, mimi, pipi, apapun lah itu. Mama, papa. Just do the best. Iya, just try your best. Just try your best. And ya ini kita perlu concern tentang tumbuh kembang anak kita, dan ya juga jangan jadikan itu sebagai beban sih. Aku selalu bilang gitu. Iya. Apapun yang kamu lakukan untuk kebutuhan anak atau keluarga, ya jangan itu dijadikan sebagai biaya atau cost gitu ya, atau sebagai beban, tapi jadikan itu sebagai investasi. Gitu. Jadikan itu sebagai investasi supaya mood yang dibawa atau ambience dibawa itu selalu positif. Betul. Kedepannya. Anak they don't owe us anything ya. Even though we invest in them, they don't owe us anything. Yes, yeah. They don't owe us success. Yes, They don't owe us good behavior apa itulah enggak. Tapi ya kita ya itu ya, kita kita tuh memupuk dia investasi jadi ke kapal dia yang bisa kuat berlayar sendiri nantinya. Yes, gitu. Karena baik lagi itu bukan produk yang harus kamu cari BEP-nya kapan. Anak ya gitu. Jadi itu kayak investasi ya, just do your best untuk kebaikan dia. Apakah itu nanti berbalik ke kamu, itu urusanmu dengan ya something else. Ya, someone else gitu ya. Yang mungkin lebih apa istilahnya? Sosial kah, keluarga besar kah, apapun lah gitu ya. Gitu. Yes, sangat berat ya guys. Baik lagi tepuk tangan buat Ibu Safira Anjani, psikolog anak. Ya. Ini materinya. Kalau misalkan memang nih ahlinya ya psikologi anak. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau menitipkan pertanyaan atau mau ngobrol lebih lanjut, silakan komen di bawah ini video ini, atau DM Instagram Deep Small Talk atau Safiranjani. Sanjani pribadi. Oh, Sanjani pribadi. Oke. Terus terus kalau misalkan mau nitip pertanyaan silahkan juga. Terus kalau misalkan mau tanya DM beliau langsung ke Instagramnya beliau. Yes. Dan Deep Small Talk juga ini bagus banget menurutku karena kalian punya sesi konseling online. Jadi nggak harus langsung datang ke klinik gitu ya, dan ada biaya segala macamnya, dan ini cukup terjangkau untuk melihat ya sekedar sebagai teman curhat gitu. Iya, betul. Teman curhat yang objektif untuk melihat masalah kalian. Demikian Silaturasa episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya setiap hari Jumat jam 7 malam. Silakan di subscribe, like, komen, dan share video ini kalau kalian suka. Dan kalau misalkan ada yang mau berkolaborasi, ada di sini mau ide mau ngundang siapa, komen ya. Dan inilah akhir dari Silaturasa episode kali ini. Sampai bertemu di Silaturasa episode selanjutnya. Setiap cerita istimewa. Bye bye. Bye bye.